Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa lagi para pembelajar Sobat Sosio Bakti dimanapun Anda berada. Semoga selalu sehat, sejahtera, dan bahagia. Jumpa lagi kita pada materi tentang konflik, kekerasan, dan perdamaian pada pertemuan yang ketiga, yaitu tentang pemetaan konflik. Iya, masih ingat ya tentang pemetaan konflik, pernah buat tentunya kalian di berbagai pelajaran. Seringkali kalian diminta untuk membuat peta konsep. Tujuannya apa itu? Ya, tujuannya untuk memudahkan kita bagaimana memahami materi-materi yang bersangkutan, materi-materi tersebut, sehingga kita tahu apa tujuan yang diharapkan dari materi tersebut. Apalagi di dalam pelajaran geografi ya, kalian sering juga diminta untuk membuat peta-peta dari wilayah-wilayah tertentu yang sederhana ya, yang tentunya itu diharapkan untuk kita mudah mengenali satu wilayah dan bisa mencapai tujuan apa yang kita cari. Nah, demikian para pembelajar, di dalam materi konflik, kekerasan, dan perdamaian ini kita juga berlatih untuk membuat bagaimana pemetaan konflik yang ada di dalam masyarakat. Ya, kita langsung melihat saja tujuan pembelajaran yang diharapkan di dalam materi pemetaan konflik ini. Ya, apa yang diharapkan dalam tujuan pembelajaran, yaitu melalui pengamatan, literasi, diskusi, diharapkan para siswa semuanya dapat memetakan konflik untuk dapat melakukan resolusi konflik dan mengumpulkan data primer atau sekunder tentang konflik dan kekerasan dalam masyarakat dan penyelesaian yang dilakukan oleh warga masyarakat, serta mendiskusikannya untuk mencapai penyelesaian tanpa kekerasan dan menggunakan analisa tentang terjadinya konflik, kekerasan, dan perdamaian dengan sikap ingin tahu, peduli, bekerjasama, dan bertanggung jawab. Ya, jadi para pembelajar sekalian, selalu kita berharap mengedepankan bagaimana kita bisa menunjukkan penyelesaian konflik dengan cara-cara damai ya, dan menumbuh kembangkan perdamaian yang ada di dalam masyarakat sesuai dengan KD atau kompetensi dasar pengetahuan dan keterampilan ya. Masih dalam KD 34 dalam pengetahuan, yaitu menganalisis konflik sosial dengan cara memberikan respon untuk melakukan resolusi konflik demi terjadinya kehidupan yang damai di masyarakat, dan keterampilannya dapat memetakan konflik ya, dapat melakukan resolusi konflik dan menumbuh kembangkan perdamaian dalam masyarakat. Oke. Ya, apa yang akan dibahas? Mari pertama kita akan melihat pengertian dari pada pemetaan konflik. Ya, pemetaan konflik secara umum itu adalah teknik yang dipakai untuk mempresentasikan konflik dalam bentuk grafis ya, atau dalam bentuk gambar, dengan menempatkan para pihak yang terlibat dalam konflik, baik dalam hubungannya dengan masalah maupun antar para pihak sendiri ya. Kemudian dengan pemetaan konflik dapat diketahui dengan mudah identitas dan pihak-pihak yang terlibat konflik. Nah, kita lihat dari tokoh Fisher menggambarkan ya, atau menyimpulkan bahwa pemetaan konflik itu adalah gambaran awal tentang berbagai sikap dan perilaku dan situasi yang berkembang dalam dinamika konflik, meliputi pemetaan pihak yang berkonflik dan berbagai aspirasi dan pihak-pihak yang ada ya. Kemudian kita lihat kembali dari konsepnya A.R. Abdallah, apa yang dimaksudkan dalam pemetaan konflik ini. Beliau mengembangkan teori yaitu dalam model Sipabio ya, dalam model Sipabio. Apa itu model Sipabio? Kita mulai dari yang pertama adalah source, yaitu sumber konflik. Nah, sumber konflik ini selalu berbeda-beda ya, yang ada di dalam masyarakat, yang akhirnya melahirkan tipe-tipe konflik yang berbeda ya. Bisa berkaitan dengan sumber konflik itu, bisa berkaitan dengan nilai-nilai yang ada di dalam masyarakat, identitas, misalnya berkaitan dengan agama, berkaitan dengan
dominasi struktural ya, berkaitan dengan pekerjaan-pekerjaan secara struktural dan lain-lain. Ini yang berkaitan dengan sumber konflik itu sendiri ya, apa yang menjadi sumber-sumber dari konflik. Kemudian isu dan permasalahan itu. Jadi isu dan permasalahan ini adalah keterkaitan antara tujuan yang tidak sejalan ya. Jadi merupakan keterkaitan dari tujuan yang tidak sejalan di antara pihak-pihak yang bertikai. Atau dalam konsep yang lain, isu atau permasalahan ini adalah pokok permasalahan ya, yang menjadi sumber konflik. Apa misalnya sumber konflik itu? Misalnya apakah misalnya bisa aja pembagian warisan, sengketa tanah ya, atau permasalahan politik yang ada di dalam masyarakat. Ini menjadi isu atau permasalahan. Kemudian partis. Ya, si Pabio yang berikut ini adalah partis, P-nya partis atau pihak ya. Ini adalah pihak-pihak yang terlibat atau yang berpartisipasi dalam konflik, baik secara langsung atau tidak langsung. Bisa juga ada pihak tersier yang ketiga ya. Pihak ketiga ini yang diharapkan bersifat netral yang akan mendukung penyelesaian konflik dengan cara damai ya. Kemudian pengembangan peta konsep yang berikut dalam teorinya R. Abdallah adalah attitudes atau sikap yang mempengaruhi perilaku konflik ya. Ini adalah persepsi yang mempengaruhi pola-pola perilaku dalam berkonflik. Nah, sikap-sikap yang muncul atau attitude dari konflik atau pihak yang berkonflik ini bisa bersikap positif, juga bisa bersikap negatif. Yang positif adalah mereka-mereka dari pihak yang berkonflik ini yang memiliki sikap kooperatif, yaitu yang berdampak positif untuk bisa bagaimana menyelesaikan konflik dengan cara-cara yang damai ya. Yang negatif tentunya adalah kebalikannya ya. Seperti itu. Kemudian yang kelima adalah behavior atau perilaku dan tindakan yang ada di dalam konflik itu, baik bersifat coercive action atau non coercive action. Jadi bisa perilaku kekerasan atau tidak, berkaitan dengan tidak kekerasan ya. Kemudian yang keenam adalah intervention atau campur tangan pihak lain ya, adanya campur tangan pihak lain. Jadi bisa terjadi kondisi ada pihak-pihak lain yang terlibat di dalam konflik tersebut. Kemudian yang berikut adalah outcome atau hasil akhir. Nah, ini yang dikembangkan oleh R. Abdallah. Hasil akhir ini adalah dampak dari berbagai tindakan dari pihak-pihak yang berkonflik ya, dalam berbagai bentuk dan situasi setelah terjadinya konflik tersebut. Nah, ini adalah pemetaan konflik dari berbagai konsep yang bisa dijelaskan. Nah, berikutnya apa saja yang bisa ya dilakukan dalam melakukan pemetaan atau pemetaan konflik. Ini kita ambil dari Case Bank Paul, yaitu ada 5 yang dikembangkan di sini. Yang pertama adalah kalian bisa melakukan yaitu dengan membuat pemetaan konflik dalam masyarakat itu. Yang ada yaitu yang pertama identitas para pihak yang terlibat langsung atau tidak langsung ya. Yang kedua jenis relasi antar pihak yang terlibat ya. Relasi apa, hubungan apa dari pihak-pihak yang terlibat itu dari pihak yang berkonflik. Kemudian yang ketiga adalah berbagai kepentingan ya, berbagai kepentingan yang terlibat dalam konflik. Ini dituliskan dengan jelas. Ada berbagai kepentingan apa. Tentu ini sangat berkaitan dengan relasi yang terlibat ya. Kepentingannya apa dari dalam konflik tersebut. Kemudian berbagai isu yang terlibat dalam konflik ya. Sebagaimana tadi disebutkan oleh Abdallah, isu itu pokok dari sumber masalah konflik itu sendiri. Apakah memperlukan
hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan-kepentingan ekonomi, politik dan sebagainya. Kemudian pihak yang dapat didorong dalam melakukan resolusi konflik. Nah, kalau di dalam konsepnya Air Abdallah tadi ada pihak yang harus netral ya, bisa pihak ketiga yang didorong untuk bisa netral di dalam melakukan hal-hal yang untuk mengedepankan resolusi konflik mengarah kepada perdamaian ya. Nah, inilah yang bisa kita buat di dalam pemetaan konflik untuk mempermudah bagaimana kita sebutkan tadi tujuan pemetaan konflik itu adalah bagaimana kita bisa melihat konflik secara utuh dan mengembangkannya sehingga bisa bagaimana kita bersikap untuk menyelesaikan konflik secara damai ya, dengan berbagai pengembangan dan contoh yang bisa kita dapatkan. Nah, kemudian berikutnya, apa gunanya pemetaan konflik atau mind map itu ya? Nah, kita bisa lihat dari berbagai yang dikemukakan oleh Simon Fisher 2000 ini, yaitu yang disebut dengan mind map itu sendiri disebutkan adalah proses praktis untuk menguji dan memahami realistis konflik dari perspektif yang beragam atau menjadi dasar pijakan bagi strategi dan perencanaan dalam penyelesaian konflik. Nah, yang pertama perlunya itu yaitu latar belakang ya, yaitu pemahaman latar belakang sejarah situasi konflik dan peristiwa konflik. Ya, jadi peristiwa konflik itu adalah bukan merupakan satu peristiwa yang instan, ya. Jadi tentu ada latar belakang. Jadi kita harus mengetahui perlunya mind map itu untuk mengetahui latar belakang dari peristiwa itu sendiri. Nah, kemudian ini dapat mengidentifikasi dari semua kelompok yang terlibat. Jadi mind map itu perlu untuk bisa mengidentifikasi siapa saja yang terlibat di dalam konflik yang ada di dalam masyarakat tersebut ya. Jadi bukan hanya pada pihak utama yang terlibat, tapi juga bisa pihak ketiga baik langsung atau tidak langsung. Nah, selanjutnya satu peta konsep, maksudnya peta konflik itu juga untuk mengetahui lebih luas relasi-relasi satu sama lain masing-masing pihak yang berkonflik. Jadi ini karena masing-masing ini bisa memiliki memiliki pandangan yang berbeda-beda ya terhadap konflik yang berbeda. Jadi menjadi dasar dari pihak ketiga untuk mengambil tindakan penanganan konflik secara damai. Nah, selanjutnya apa gunanya? Yaitu bisa mengidentifikasi faktor yang menopang konflik ya, konflik dari multi layer ini dari segi yang terlibat atau menjadi penyebab ya dari konflik. Nah, dari segi yang terlibat dari penyebab dan faktor relasinya atau apa saja yang menjadi trigger atau pemicu dari sumber konflik atau isu-isunya ya. Nah, kemudian apa perlunya mind mapping ini dalam konflik, yaitu kita akan belajar dari apa yang sudah dilakukan, dari kegagalan atau kesuksesan ya yang muncul, sehingga akan muncul kehati-hatian kita dan tidak gegabah di dalam bagaimana kita menyelesaikan satu konflik yang ada di dalam masyarakat. Nah, inilah para pembelajar bagaimana pentingnya kita melakukan pemetaan konflik di dalam masalah-masalah konflik dan kekerasan yang ada di dalam masyarakat, sehingga kita bisa bersikap hati-hati dan menumbuh kembangkan selalu perdamaian yang ada. Nah, bagaimana kita berlatih atau belajar membuat peta konsep? Silahkan kalian bisa mengembangkan dengan cara kalian masing-masing dengan konsep-konsep yang ada tadi ya. Misalnya kita mengambil contoh kasus sebagai ilustrasi perebutan harta warisan ya, yang menjadi sumber konflik ya, perebutan harta warisan keluarga misalnya. Nah, kalian bisa membuatkan kronologisnya
dari awal sampai akhir seperti apa ya. Jadi seperti tadi kita bisa membuat sumber konfliknya apa ya. Jadi kronologisnya itu mulai dari 2015 di sini si A membeli sebidang tanah yang dianggap dia sudah membeli sebidang tanah rumah yang sekarang ditempati bersama ibunya sebagai pemilik tempat dia membeli ya. Nah, sumber konfliknya apa? Seperti kita tahu tadi sumber konfliknya adalah ini pembelian sebidang tanah yang merupakan sebenarnya itu warisan keluarga ya, seperti itu. Nah, identitas dari pihak-pihak yang terlibat langsung atau tidak langsung ini bisa kalian tuliskan. Siapa? Misalnya si A sebagai anak kandung itu adalah memiliki struktur sebagai pengusaha ya di wilayahnya. Kemudian identitas dari ibu kandung ini adalah ibu rumah tangga ya, pekerjaannya sebagai ibu rumah tangga. Kemudian suami A ini juga adalah pengusaha. Jadi A ini adalah anak kandung dari ibu rumah tangga tersebut ya. Nah, 2016 dari kronologisnya ini si A mengambil surat sertifikat tanah dan rumah tersebut ya. Nah, kemudian kita ketahui jadi si A ini adalah anak kandung ya, dan yang mengambil sertifikat ini relasinya siapa saja dari pihak-pihak yang terlibat itu menantu ya, dan jadi ibu kandung itu dan ibu mertua ya, ibu mertua ini ibu kandung si A ya. Jadi kemudian relasi juga yang terlibat dalam konflik itu adalah adik-adik dari si A ya, karena si A ini memiliki adik-adik yang juga punya kepentingan terhadap rumah yang sudah dianggap dibeli tadi ya. Berbagai pihak yang terlibat dalam konflik itu ya, berbagai kepentingan yang terlibat dalam konflik kita tuliskan. Nah, kemudian relasinya apa juga ini tadi, ini suami si A ini meminta mertuanya untuk, ini masalahnya bermula di sini ketika suami si A meminta mertuanya untuk tidak tinggal bersamanya lagi karena rumahnya sudah dibeli, dianggap sudah dibeli ya, seperti itu 2017 ya. Jadi tentu ini akan melibatkan konflik dari pihak-pihak yang di sini berbagai kepentingan tadi, si A sendiri sebagai anak kandung ini, kemudian suami ini sebagai menantu si A, kemudian adik-adik dari keluarga ini ya. Kemudian 2018 si A dan suaminya mengusir paksa ibu mertuanya dari rumah tersebut. Nah, isunya apa? Isunya ini adalah si A merasa sudah banyak mengeluarkan dana ketika ibunya sakit. Nah, dianggap dana yang dikeluarkan ketika ibunya sakit ini impas dengan dia membayarkan sisanya sebagai membeli rumah tersebut. Nah, tentunya ini menimbulkan protes dari adik-adik atau keluarga dan ibunya yang merasa terusir karena merasa tidak menjual tanahnya, dan karena merasa si A ini adalah anak kandungnya yang nanti juga akan diberikan bagian-bagiannya mungkin ketika rumah ini nanti dikurangi dengan pembiayaan dari ibunya ini yang sakit ketika itu. Nah kemudian kasus ini diselesaikan oleh adik-adik si A, keluarga si A, oleh pengadilan agama, tokoh warga setempat, dan pengadilan umum. Ini adalah pihak yang mendukung, dianggap bisa mendukung resolusi konflik ketika orang tua kandung atau sebagai juga ibu mertua dengan ini berkonflik tentang tanah yang dianggap dibeli oleh si A, tetapi si ibu dan ini merasa bahwa yang dibeli ini tidak sesuai dengan apa yang ada, tetapi si A merasa itu sudah impas dengan merasa sudah banyak mengeluarkan ketika ibunya sakit ya, pembiayaan ketika ibunya sakit. Nah, di sini kemudian kronologi selanjutnya 2020 dilakukan putusan pengadilan ya, dan pengadilan agama, kemudian dilanjut ke pengadilan umum di mana diputuskan bahwa ibu masih mendapatkan bagian dari rumah tersebut karena ternyata kwitansi yang dikumpulkan dalam
pembayarannya itu adalah tidak pas sesuai dengan harga pasaran rumah tersebut. Jadi si A ini masih belum lunas dan si ibu masih memiliki hak atas rumah tersebut dan tidak bisa diusir dari rumah tersebut ya, karena itu masih ada bagian tentu dari rumah itu bagian dari anak-anak yang lain, adik-adik si A. Nah, ini adalah bagaimana kita bisa melihat dengan pemetaan konflik ini, bagaimana sebuah konflik terjadi berkaitan dengan harta warisan. Nah, para pembelajar sekalian, kalian bisa tentunya berlatih untuk bagaimana melihat suatu konflik dan bagaimana penyelesaiannya dari pengembangan metode atau cara-cara pemetaan konflik. Paling tidak tadi sudah disebutkan dalam konsepnya AR Abdallah, dan kita bisa melihat apakah penyelesaiannya ini belajar itu sudah sesuai atau tidak, untuk belajar tidak melakukan kegagalan kedua kali kalau konflik ini sampai berlanjut kepada situasi yang tidak kita inginkan. Ya, itu silakan kalian untuk mengembangkan, belajar kembali, dan berikutnya bagaimana tentang dinamika dari penyelesaian konflik ya. Jadi dinamika penyelesaian konflik itu sendiri adalah berbagai pertentangan ya dalam organisasi yang berkelanjutan dari adanya komunikasi dan informasi yang tidak menemui sasarannya, sehingga kita akan bisa melihat dinamika penyelesaian konfliknya untuk menyelesaikan dengan hal-hal yang berjalan sesuai dengan yang diinginkan. Nah, kita bisa belajar mulai dari melihat prakonfliknya seperti apa, ada ketidaksesuaian antara kedua belah pihak atau lebih, ada konflik yang tersembunyi, ada ketegangan hubungan, dan keinginan untuk menghindar ya. Nah, kalau bisa sampai di sini kita bisa membaca dari dinamika yang biasanya terjadi dalam sebuah konflik, kita bisa bagaimana di posisi manakah kita sudah bisa harus melakukan tindakan sehingga konflik ini tidak berkelanjutan kepada kekerasan dan menimbulkan hal-hal yang merugikan bagi kedua belah pihak. Jadi di dalam prakonflik kita bisa melihat potensi-potensi yang tersembunyi ini yang harusnya bisa dihindari menuju pada kelanjutan dari konflik itu sendiri ya. Nah, ini biasanya di sini sudah ada ketegangan hubungan, ingin adanya juga pihak yang ingin menghindar. Ini yang positif nih, ingin menghindar untuk tidak terjadinya konflik secara berkelanjutan. Nah, kalau ini tidak terdeteksi, biasanya konflik itu akan berlanjut pada konfrontasi ya, yaitu suatu tahap di mana konflik mulai terbuka. Arena pertikaian tingkat rendah mulai terjadi di kedua belah pihak. Nah, ini bisa terjadi. Nah, kalau kita sudah bisa melihat di sini, seharusnya juga kita sudah bisa berbuat untuk tidak sampai konfrontasi ini berlanjut pada tingkat yang lebih tinggi lagi ya. Ini karena ini sudah bisa terlihat nih. Jadi kita sudah harus bisa melihat kondisi-kondisi yang seperti ini. Nah, kemudian kalau ini sudah tidak terdeteksi, bisa yang berikut dinamika yang selanjutnya yang tidak teratasi bisa mencapai krisis atau puncak konflik. Jadi konflik ini mulai pecah di antara kedua belah pihak, dan ini mulai terjadi aksi kekerasan secara intens di kedua belah pihak. Nah, ini bisa terjadi korban jiwa ya, bisa sampai kepada tahap perang ya, disintegrasi yang menyebabkan korban jiwa ya. Nah, kita harapkan di dalam kehidupan bermasyarakat mencapai perdamaian ini tidak sampai terjadi ya. Nah, kemudian akhirnya mencapai kepada pasca konflik ya. Nah, jadi ada konfrontasi diakhiri bisa secara dengan kekerasan, ini pasca konflik, ketegangan, bisa juga akhirnya mengarah kepada hubungan mulai pulih di antara kedua belah pihak yang berkonflik. Jadi pasca konflik ini menjadi konfrontasi ini bisa diakhiri
bisa secara kekerasan, bisa menimbulkan ketegangan, dan juga akhirnya mengarah bisa juga kepada hubungan yang mulai pulih kembali di antara kedua belah pihak yang berkonflik. Nah, inilah dinamika penyelesaian konflik yang biasanya bisa kita lihat, dan harusnya kita sudah bisa membaca jika terjadi satu kondisi ketidaksesuaian, ya tadi ada komunikasi atau informasi yang tidak menemui sasaran, seharusnya lah bisa kita lihat, dan jangan sampai kita terlambat dalam mengendalikan konflik yang mengarah kepada kekerasan. Demikianlah para pembelajar, bagaimana kita bisa melihat bahayanya konflik yang menuju kepada kekerasan, dan bisa belajar untuk melakukan pemetaan konflik, belajar dari kesalahan-kesalahan, dan akhirnya kita tidak mengarah kepada konflik-konflik yang lebih luas lagi. Akhirnya terima kasih untuk terus berlatih dan belajar bagaimana bisa menyelesaikan konflik secara damai. Sampai bertemu dalam kesempatan yang akan datang. Mohon maaf bila terjadi kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.